Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan sehat dan walafiat. Perkenalkan, kami dari HSPG BSD yang bernama Nathan, Abdel, Inji. izinkan kami untuk menyampaikan dan menanggapi pertanyaan dari Dewan Juri. Menurut kami, bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul dalam tahun 1980 yang dimulai dari Persatuan Radio Rakyat Indo, Porari atau RAPI. Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dipahami dan dimengerti di antara mereka. Perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangat cepat. Mengapa? Karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari bahasa, dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat atau info. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar sesama manusia dalam masyarakat yang memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa yang digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa bukan individual yang dapat dipakai dan dipahami penutur saja, akan tetapi pemakaian bahasa akan lebih tepat bila antara penutur dan pendengarnya. Menyikapi hal tersebut, kami kurang setuju dan sependapat dengan bahasa gaul yang semaraknya beredar di remaja saat ini. alasan kami yang selanjutnya untuk tidak setuju di kehidupan remaja sehari-hari adalah sesuai dengan norma kesopanan atau etika. Penggunaan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari tidak bisa mencerminkan etika dalam berbahasa karena tidak adanya penghormatan kepada orang yang lebih tua dan juga menghargai yang lebih muda, sehingga tidak bisa dijadikan sebuah bahasa baku dalam berkomunikasi. Kami pun tidak setuju dengan bahasa gaul karena memiliki perbedaan makna di setiap wilayah dan zaman. Contoh, salah satu kata yang digunakan di wilayah Banten dengan di wilayah Tangsel belum tentu sama. Misal, bonto dan kijang. Artinya di wilayah Banten berarti bosan, sementara di wilayah Tangerang Selatan artinya buntu atau bentok. Kijang dalam bahasa gaul Banten artinya mangsa atau korban. Dalam bahasa Tangerang Selatan artinya dijahili. Yang terakhir adalah iseng. Dalam bahasa gaul Banten, iseng berarti menyeramkan. Sedangkan dalam bahasa gaul Tangerang Selatan, iseng berarti tidak ada kerjaan. Arti dalam zaman pada bahasa gaul juga akan memberikan kepahaman yang berbeda. Argumen kami tetap menyatakan tidak setuju pada pernyataan bahasa gaul sehari-hari sebagai contoh. Kata selon dalam bahasa gaul pada era tahun 90-an menyatakan arti santai. Sedangkan pada tahun 2000-an, kata selon berarti berani. Perubahan makna tersebut tanpa adanya dasar yang pasti. Contoh. Selanjutnya adalah kata gokil. Di era 90-an, kata gokil berarti gila atau tidak waras. Sedangkan pada era 2000-an ke atas, kata gokil mengalami perubahan. Penyebutan menjadi goks yang berarti keren tanpa adanya sebab yang signifikan. Kami dapat menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari menyebabkan selisih pemahaman baik dari wilayah yang berbeda maupun dari zaman yang berbeda. Penggunaan bahasa gaul sehari-hari hanya mempersempit pola komunikasi kehidupan suatu kelompok dalam bersosialisasi di suatu wilayah, dapat menimbulkan ambigu dan salah persepsi. Penggunaan bahasa gaul sehari-hari hanya mempersempit pola komunikasi kehidupan suatu kelompok dalam bersosialisasi di suatu wilayah, dapat menimbulkan ambigu dan salah persepsi dalam menggunakannya. Dengan demikian, kami menyatakan tidak setuju penggunaan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.